Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya. Di video kali ini saya akan nyambung ke video sebelumnya ya, dimana ada anak yang dia itu mengalami masalah orang tuanya sering bertengkar di hadapan anak. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa dampak buruk orang tua yang suka marah di hadapan anaknya, suka bertengkar di hadapan anaknya. Apa saja itu? Namun sebelum saya jelaskan, saya mengucapkan terima kasih untuk semua rekan cinta yang telah subscribe channel ini dan setia menyaksikan video-video saya di YouTube channel ini. Langsung saya bahas ya beberapa dampak yang bisa terjadi kepada anak ketika dia melihat atau sering melihat menyaksikan orang tuanya yang bertengkar di hadapannya. Dampak yang pertama adalah emosi yang tidak stabil ya. Anak yang mengalami gonjang-ganjing kehidupan rumah tangga yang tidak membahagiakan tadi, orang tuanya suka bertengkar di hadapannya, itu biasanya emosinya akan tidak stabil. Anak ini menjadi pribadi yang suka murung, menjadi pribadi yang suka marah, emosinya tidak bisa terkontrol. Bahkan dia bisa melakukan pelampiasan kepada hal lain. Kadang Anda lihat ya, anak yang orang tuanya itu tidak harmonis, biasanya dia itu lebih sensitif sekali ya, mudah marah, mudah tersinggung. Nah, ini adalah bagian dari dampak negatif ketika anak melihat orang tuanya suka marah-marah di hadapannya atau suka bertengkar di hadapannya. Nah, kemudian yang kedua, ini bisa membuat anak nanti ya, ketika dia berumah tangga, nanti juga mendapatkan rasa trauma. Dia merasa trauma terhadap kehidupan rumah tangga orang tuanya terdahulu. Maka dari itu, kalau misalkan Anda memang punya masalah sebesar apapun, usahakan untuk tidak membahasnya, apalagi terang-terangan ya, cekcok di hadapan anak Anda, karena ini bisa membuat anak Anda trauma terhadap pernikahan atau rumah tangga ya. Kemudian yang ketiga yang bisa terjadi adalah anak bisa merusak dirinya sendiri. Kenapa bisa merusak dirinya sendiri? Seperti kasus yang pernah saya ceritakan, itu bisa membuat si anaknya tadi itu akhirnya masa bodoh dengan kehidupannya. Lah, orang tua saya nggak peduli dengan saya, orang tua saya nggak menghargai saya kok. Saya mau pulang malam, saya mau dugem dulu, saya mau melakukan apapun, orang tua saya nggak peduli ya. Akhirnya anak yang merusak dirinya sendiri karena dia merasa tidak dihargai, dia tidak mendapatkan belayan kasih sayang di dalam rumah tangganya. Nah, kemudian yang keempat adalah bisa membuat prestasi anak menjadi buruk. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh orang tua. Kalau misalkan Anda ingin anak Anda itu berprestasi, masa depannya bagus, maka Anda harus bisa mendukungnya dengan kasih sayang dan cinta. Bagaimana bisa anak memiliki prestasi yang bagus jika orang tuanya di dalam rumah tangga suka cekcok, suka ribut, suka marah-marah? Hal ini justru membuat anak tertekan sehingga dia sangat sulit sekali untuk berkonsentrasi, sangat sulit sekali untuk bisa menerima pelajaran di sekolah, dan sangat sulit sekali untuk memahami bagaimana dia ke depannya nanti. Begitu. Nah, itulah tadi ya rekan cinta, beberapa dampak negatif yang bisa timbul ketika anak itu menyaksikan pertengkaran orang tuanya. Bagi Anda, sebesar apapun masalah yang Anda hadapi ya, bicarakanlah baik-baik dengan pasangan Anda. Kalau misalkan Anda pernah marah-marah di hadapan anak Anda, jangan lupa untuk minta maaf ya. Jangan lupa untuk minta maaf kepada anak Anda, dan pastikan bahwa anak Anda itu bisa memahami kondisi Anda waktu itu dengan pasangan Anda ya. Kalau perlu, kedua orang tuanya harus sama-sama minta maaf, jadi agar anak itu merasa tentram, agar anak itu merasa nyaman dan bisa memahami kondisi yang terjadi saat itu tanpa meninggalkan rasa dendam maupun kebencian. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Bagi rekan cinta yang mungkin ingin konsultasi maupun ingin terapi asmara, Anda bisa melakukan konsultasi dulu dengan saya atau mengunjungi di situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.